Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hanifah Lismaning Tias akan menyajikan demonstrasi kontekstual topik 5 pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang berjudul Kontekstualisasi Pendidikan yang Memerdekakan. Untuk itu, sebelumnya kita harus tahu apa sih pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Jadi, pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama, bukan hanya sebagai objek menerima informasi, tapi peserta didik adalah subjek aktif dalam pembelajaran, diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan kebutuhan mereka, serta memiliki kontrol atas proses belajar mereka. Adapun fokus utama dari pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah memastikan bahwa pendidikan memperhatikan kebutuhan, minat, dan perkembangan individu peserta didik. Dan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik, memfasilitasi pencapaian potensi mereka, dan meningkatkan keterlibatan dan keberhasilan akademik mereka. Bentuk kontekstualisasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik diantaranya adalah mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Guru dapat memberikan tugas atau proyek yang meminta peserta didik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, dapat diwujudkan dengan memperhatikan dan mengontekstualisasikan pembelajaran dengan latar belakang budaya dan sosial peserta didik, dapat dicantumkan dalam LKPD ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kita dapat mendatangkan guru tamu untuk memberikan wawasan bagi peserta didik serta menambah relasi yang berguna bagi masa depan peserta didik. Selanjutnya adalah pendidikan yang memerdekakan peserta didik, di mana fokus utamanya adalah memberdayakan peserta didik secara holistik, sehingga mereka menjadi individu yang mandiri, kritis, dan berdaya. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik cenderung lebih melibatkan pengembangan keterampilan hidup, pemberdayaan pribadi, dan penanaman nilai-nilai kepemimpinan dan keberanian. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik lebih dari sekedar memberikan pendidikan yang berfokus pada kebutuhan mereka, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan individu yang mampu mengambil alih kehidupan mereka sendiri, mengatasi tantangan, dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Adapun beberapa bentuk kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan peserta didik, seperti pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik terlibat langsung dalam proyek-proyek nyata dan bermakna, serta memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan tujuan mereka sendiri. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi untuk pembelajaran mandiri, di mana mereka dapat mengeksplorasi topik-topik yang menarik bagi mereka sendiri. Dan terakhir adalah kolaborasi dengan komunitas lokal atau industri, di mana guru atau pihak sekolah bekerja sama dengan komunitas lokal atau industri yang terkait untuk menghadirkan pengalaman belajar yang nyata kepada peserta didik. Lantas, bagaimana pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Jadi, pada abad ke-21 ini, pendidikan berfokus agar dapat menghasilkan output berupa sumber daya manusia yang memiliki keterampilan 6C, yaitu communication, critical thinking, collaboration, creativity, dan 2C yang terakhir ditambahkan adalah citizenship atau kewarganegaraan, dan karakter education. Salah satu praktik pendidikan dalam kurikulum Merdeka yang menunjukkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik serta dalam pelaksanaannya memenuhi keterampilan 6C adalah pembelajaran dengan model Project Based Learning atau PJBL, di mana dengan model ini 4 keterampilan yaitu communication, critical thinking,
collaboration, and creativity akan digunakan dan sangat dibutuhkan. Sedangkan untuk dua kemampuan C yang lain yaitu citizenship dan karakter akan digali lebih dalam melalui asesmen formatif sikap pada kurikulum Merdeka yang menggunakan profil pelajar Pancasila. Baik, sekian penjabaran dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.